Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Rify Gunawan. Dan saya M. Dava Yusni Fahrizi. Alhamdulillah, seneng banget nih kita bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di acara Madu. Mau tanya dong Ustadz? Nah, jadi di sini sama seperti di episode sebelumnya, kalian bisa banget buat nanyain hal-hal seputar kehidupan, iman, takwa, dan hal-hal yang belum jelas dari penjelasan ustadz-ustadznya kemarin nih. Sekarang kita mau ngapain dulu nih, Fer? Nah, seperti biasa dan seperti di episode sebelumnya, kita bakal kumpulin nih pertanyaan dari teman-teman yang bakal disampaikan ke ustadz-ustadz. Nah, iya, boleh banget tuh. Kita mulai acaranya. Yuk gasken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari program Madu nih, mau tanya dong Ustadz. Nah, kira-kira dari Gifari sendiri, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke ustadz-ustadz kita? Ada, Kak. Izin bertanya, Ustadz. Kan kita dalam Islam ini diajarkan untuk berhemat. Tapi terkadang kita tidak bisa menahan diri untuk membeli barang yang tidak perlu. Jadi bagaimana caranya untuk menahan diri untuk membeli barang yang tidak perlu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang insya Allah diberkahi di bulan Ramadan ini, kembali kita berjumpa dalam acara Madu. Salah satu yang kita dapati hal unik di bulan Ramadan, di mana seluruh umat Islam banyak yang justru Ramadan tiba, yang terjadi bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, tetapi justru semakin dekat dengan pasar, toko-toko makanan dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi di bulan Ramadan, pengeluaran semakin membengkak, bahkan bisa jadi Ramadan menjadi arena untuk pelampiasan nafsu kita sendiri. Nah, ada pertanyaan sangat bagus, bagaimana kiat agar bulan Ramadan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak justru menjadi hamba Allah yang lebih menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya, atau justru menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala, tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Mengapa? Karena orientasi motif niatnya hanya untuk ikut-ikutan. Orang ke pasar, dia ikut ke pasar. Orang belanja, dia ikut belanja. Bahkan seolah-olah dia hanya memindahkan saja waktu makan yang tadinya makan pagi, siang, sore menjadi makan sebelum subuh dan setelah azan maghrib. Nah, Ramadan itu sendiri jalan, media, wahana, cara, waktu kita untuk menempah diri, mengendalikan hawa nafsu. Agar apa? Agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang suci fitrah, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan jihad melawan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan itu bisa menjadikan diri kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Nah, jadi saya dari program Madu mau tanya dong Ustadz. Nah, jadi dari kamu sendiri ada pertanyaan nggak kira-kira buat ditanyain ke ustadz-ustadz kita? Ada nih, Kak. Gimana nih, Ustadz? Saya mau bertanya. Kan kita ini sebagai Gen Z biasa itu sering banget ngalamin yang namanya gabut atau gak ada kerjaan. Apalagi nanti bakal ada bulan puasa di mana banyak banget waktu senggangnya. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah boleh kita menghabiskan waktu dengan bermain media sosial seharian sambil menunggu buka puasa? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Anak sekalian, ada pertanyaan sangat bagus dan ini penting untuk kita sampaikan terkait dengan kebiasaan kita Gen Z
yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk hal-hal yang justru tidak bermanfaat. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, anak-anak sekalian, kita harus ingat bahwa kita memiliki seorang panutan, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur was safah, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Artinya, barang siapa di bulan Ramadan tidak mau meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh baginya untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya tidak butuh Allah dengan puasanya. Nah, anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk memperoleh barokah, rahmah, kasih sayang, dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku Gen Z, kita masih boleh kok main game, buka HP, buka laptop, atau main medsos. Tapi tetap kita utamakan hal-hal yang dapat mendatangkan pahala. Misal, dengan cara membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Setelah itu boleh kita bermain medsos. Kemudian kita membantu orang tua kita untuk mempersiapkan menu sahur dan berbuka puasa. Setelah itu boleh kita bermain dengan teman kita, main game dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa hal tadi tidak boleh lebih kita utamakan atau lebih menghabiskan waktu selama sehari penuh dibandingkan hal-hal yang lain yang dapat mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan mulia, bulan di mana Allah membuka pintu rahmat, pintu surga selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Saya dari program Madu. Mau tanya dong Ustadz. Nah, kira-kira dari kamu sendiri ada gak sih pertanyaan yang mau ditanyain ke Ustadz-Ustadz kita? Ada nih, Kak. Nah, Ustadz izin bertanya ya sebelumnya. Gimana jika seorang perempuan yang sedang haid tetap bisa mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan jika tidak melaksanakan sholat dan berpuasa seperti biasanya? Mohon jawabannya ya Ustadz. Kali ini ada pertanyaan sangat bagus terkait dengan teman kita atau kita sendiri yang perempuan, wanita, cewek yang sedang datang bulan atau haid atau PMS istilahnya. Bagaimana mereka yang tadi, yang dapat halangan tadi, bisa juga mendapatkan pahala di bulan Ramadan sebagaimana orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tuntunan agar kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa meskipun kita dalam kondisi halangan atau haid atau PMS. Yang pertama yaitu bisa dengan cara membantu mempersiapkan menu sahur dan juga buka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan cara memberikan sedekah kepada orang lain, baik itu fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan cara menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan istima'ul Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan jangan lupa bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita dapat meraih pahala sebesar-besarnya dengan cara bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimanapun kondisi kita, termasuk ketika kita sedang halangan haid atau PMS, kita tetap bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang lain yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makin seru ya acara Madu kita. Pertanyaan dari teman-teman luar biasa banget loh. Bener banget nih, apalagi pertanyaan yang jawab Ustadz-Ustadz sangatlah keren-keren dan bermanfaat.
Penasaran gak nih sama episode selanjutnya? Stay tune terus ya di acara Madu Mau Tanya Dong Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.